Manusia modern hidup di era yang penuh dengan paradoks. Teknologi telah mempermudah segala hal dalam hidup kita, mulai dari memesan makanan, beraktivitas, hingga berkomunikasi dengan orang-orang di belahan dunia lain. Semuanya berada dalam genggaman kita. Namun, banyak dari kita justru merasa semakin hampa, kosong, dan tidak berarti. Banyaknya akses terhadap segala hal justru membuat kita kehilangan sesuatu yang lebih dalam, yaitu tujuan hidup. Fenomena ini sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang baru, meski memang terasa semakin intens di tengah arus modernitas yang makin liar. Secara filosofis, kita bisa menyebutnya sebagai krisis eksistensial, di mana makna hidup makin sulit kita temukan. Kita terjebak dalam lingkaran pertanyaan apa yang sebenarnya kita cari. Untuk apa semua ini? Disinilah gagasan nihilisme mencoba memberi kita ruang untuk menjawabnya. Nihilisme secara sederhana adalah kepercayaan bahwa hidup tidak memiliki tujuan atau makna intrinsik. Dalam pandangan ini, semua usaha, semua penderitaan, kebahagiaan, atau bahkan cinta hanyalah ilusi tanpa makna. Dari perspektif ini, hidup hanyalah sebuah perjalanan dari kelahiran hingga kematian, tanpa ada narasi besar yang mendasarinya. Bagi banyak orang, nihilisme lebih dari sekedar teori. Nihilisme adalah pengalaman sehari-hari yang disertai dengan rasa hampa dan kekosongan batin. Namun, apakah nihilisme benar-benar jalan buntu yang mengharuskan kita untuk menyerah dan mengalah? Atau justru, nihilisme memberi kita kebebasan untuk menciptakan makna kita sendiri? Di sini kita dapat belajar dari para filsuf seperti Nietzsche dan Camus, yang meskipun sering dikaitkan dengan nihilisme, mereka menawarkan jalan keluar yang penuh harapan. Albert Camus, seorang filsuf asal Prancis, mengajukan pertanyaan yang sangat relevan. Katanya, jika hidup ini tidak memiliki makna, apakah kita harus menyerah begitu saja? Albert Camus dalam karya-karyanya seperti The Myth of Sisyphus menggambarkan kehidupan sebagai sesuatu yang absurd. Kita mengejar makna di dunia yang tidak bisa memberikan makna itu sendiri. Ini seperti yang digambarkan dalam kisah Sisyphus, tokoh mitologi Yunani yang dihukum untuk mendorong batu besar ke puncak gunung hanya untuk melihatnya menggelinding kembali ke bawah setiap kali mencapai puncak gunung. Namun, alih-alih menyerah pada absurdnya kehidupan, Camus mengusulkan apa yang dia sebut sebagai pemberontakan. Bagi Camus, makna hidup tidak diberikan oleh kekuatan eksternal, seperti agama atau sistem moralitas yang sudah ada dan dianut oleh banyak orang. Sebaliknya, menurut Camus, kita sendirilah yang harus menciptakan makna itu. Kita harus menerima absurdnya dunia, namun terus hidup dengan penuh semangat dan terus bertanya. Ini adalah bentuk nihilisme yang optimis. Jika hidup tidak memiliki makna, maka kita bebas untuk menciptakan makna kita sendiri. Ini adalah kebebasan yang sangat radikal sekaligus membingungkan. Bagaimana bisa kita memulai membangun makna dalam kekosongan yang begitu luas dan nyata? Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman yang populer karena pernyataannya Tuhan telah mati, juga menawarkan jawaban yang menarik terhadap krisis makna ini. Menurut Nietzsche, dengan kematian Tuhan yang dia gambarkan sebagai metafora hilangnya nilai-nilai agama dan moralitas tradisional, manusia tidak lagi terikat pada aturan atau tujuan moral yang ditetapkan oleh agama atau moralitas masyarakat. Ini bukanlah hal yang harus ditangisi, melainkan sebuah kesempatan untuk menciptakan nilai dan makna yang baru. Nietzsche memperkenalkan konsep Übermensch.
yaitu individu yang mampu menciptakan nilai-nilainya sendiri tanpa bergantung pada otoritas eksternal apapun. Dalam dunia yang nihilistik, di mana tidak ada yang benar-benar bermakna, tugas kita adalah menjadi Ubermensch, alias seseorang yang mampu merangkul kekosongan dan menciptakan makna melalui tindakan, kreativitas, dan kebebasan. Namun, kebebasan ini jelas bukan tanpa tantangan. Dalam dunia yang semakin kompleks, di mana semua orang bisa menciptakan narasi hidupnya masing-masing, kita akan dihadapkan pada keberlimpahan pilihan. Keterbukaan terhadap segala kemungkinan ini bisa membuat kita merasa tersesat, bingung, dan akhirnya terjebak dalam ketidakbermaknaan. Hari ini, tantangan atas krisis eksistensial ini semakin terasa di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Misalnya, keberadaan media sosial yang menciptakan ilusi bahwa kita bisa selalu terhubung, bahwa kita bisa menemukan makna dalam jumlah likes, subscriber, atau followers. Namun, seiring dengan semakin banyaknya kita menciptakan kehidupan di dunia digital, semakin nyata pula lah rasa hampa yang kita rasakan. Teknologi menjanjikan kita akses instan terhadap berbagai informasi dan sarana hiburan, sekaligus juga merampas momen-momen refleksi yang kita butuhkan untuk menemukan makna sejati dalam hidup kita. Kita menjadi terbiasa dengan kebosanan instan, sehingga kehilangan kemampuan untuk merenung secara mendalam dan radikal tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dari hidup ini. Lalu, apakah masih ada harapan? Jawabannya tentu saja iya. Meskipun dunia modern tampak nihilistik, masih ada harapan untuk menemukan makna dalam semua carut-marut dan kekacauan ini. Kuncinya adalah kita harus mau menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak memiliki tujuan besar yang ditetapkan dari luar. Namun ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa menciptakan tujuan kita sendiri. Membangun makna membutuhkan usaha sadar dan dilakukan dengan sengaja untuk menghindari jebakan dari dunia modern yang menawarkan kepuasan instan dan tujuan-tujuan palsu. Kita harus berani menghadapi kekosongan dan kebebasan yang ditawarkan oleh nihilisme, lalu mengisinya dengan nilai-nilai yang kita ciptakan sendiri, baik itu melalui seni, ilmu pengetahuan, hubungan pribadi, atau tindakan sosial. Dalam perjalanan hidup ini, tidak ada peta atau kompas yang dapat menunjukkan arah secara jelas sebagai panduan. Aku, kamu, dan setiap orang harus menemukan jalannya sendiri. Namun dengan keberanian untuk bertanya dan mencari, kita bisa menemukan bahwa makna hidup bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang kita bangun dari bawah, dari nol, setiap hari, dan melalui pilihan sadar dan tindakan kita. Di tengah dunia yang tampak tanpa tujuan, kita selalu memiliki kekuatan untuk menciptakan makna dalam kehidupan kita sendiri dan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan menerima kenyataan bahwa hidup adalah kosong, kita bisa mulai mengisinya dengan hal-hal yang benar-benar berharga.